Saya rindu ingin pulang pada ayah ibu semesta. Apa yang bisa saya lakukan agar rindu itu terpuaskan? Apa pulang selalu berarti harus mati secara ragawi? Atau selama kita masih hidup, kita bisa secara selalu pulang padanya saat rindu? Wah, bagus banget pertanyaannya. Bahkan ketika kita berbaring di atas rerumputan, kalau kita sudah pulang pada kesadaran, kita akan merasakan kebersamaan dengannya. Bahkan ketika kita sedang tidak ngapa-ngapain pun, tapi menyadari dia hadir sebagai sang waktu, kita sudah bertemu dengan dia, pulang kepadanya sebagai sang waktu, pulang kepadanya sebagai kecerdasan, kesadaran, dan sebagainya. Berdoa yang benar itu adalah doanya disertai dengan pikiran, ucapan, dan tindakan yang sesuai dengan doa itu. Selaras ya? Selaras. Aku masih melanjutkan pertanyaan teman-teman di Telegram, Pak Wayan. Ya. Nanti teman-teman yang di TikTok bisa juga untuk tanya-tanya langsung ya dengan Pak Wayan. Gini, Pak Wayan, saya mau lihat dari sudut pandangnya Pak Wayan dari segi spiritual, bagaimana cara menghadapi atau menerima pasangan yang ciri-ciri perilakunya mengarah ke narsistik, yang dampak perilaku abuse verbal, finansial, dan sebagainya sudah membuat trauma psikis hingga berpengaruh ke kesehatan fisik. Kira-kira seperti apa Pak Wayan kalau menghadapi pasangan seperti itu, Pak? Bisa dimaklumi situasinya beratnya. Ya, pertama tentu kita tidak segera bereaksi berlebihan pertama. Karena kalau kita bereaksi berlebihan, sama saja kita juga bereaksi terhadap orang yang sedang berlebihan. Dan terutama kemudian yang kedua, jangan cerita kepada orang-orang yang justru menambah kita bermasalah dengan pasangan kita. Yang kemudian menjadi lebih penting adalah berkomunikasi. Ya, berkomunikasi, kalau komunikasi juga gagal, ya mungkin kita membutuhkan tempat di mana kita bisa membuat dia mengalami kesadaran. Misalnya mengajak dia untuk memeriksa dirinya di psikolog atau apa gitu, sehingga mereka sadar bahwa dirinya itu mengalami narsistik, ya, personality disorder gitu misalnya gitu. Ya, jangan sampai sebenarnya dia nggak mengalami itu, kita aja nggak mau dia berlebihan. Menurut kita kan kadang-kadang penilaian kita berlebihan terhadap orang lain membuat orang lain itu yang sebenarnya biasa menjadi tidak biasa gitu. Sehingga untuk memastikan itu bawa kepada orang yang ahli, sehingga dia sendiri, pasangan kita juga mengerti bahwa dirinya itu masih normal apa nggak normal gitu, secara aturan umum. Ya, diperiksakan yang terpenting sebenarnya. Nah, kadang kalau kita sudah komunikasinya nggak bagus, percuma juga kita menyampaikan nasihat dan sebagainya. Itu seperti membangunkan orang yang tidur lelap, susahnya luar biasa gitu. Ya, jadi orang yang tidur lelap, matanya merem benar-benar nutup gitu, terus kita ajak, tonton dong ini videonya bagus sekali, orang tidur disuruh nonton video kan nggak nyambung gitu. Jadi orang yang sedang mengalami ketidaksadaran seperti itu nggak bisa dinasehatin gitu. Ya, tunggu momentum yang tepat gitu. Nah, ini menunggu momentum yang tepat ini yang butuh kita waktu yang benar-benar kita paham kapan sih dia moodnya bagus gitu. Atau kadang-kadang kalau saya Mas Hendra, ya, ketika orang nggak bisa dikasih tahu, saya berikan analogi, saya berikan dia sesuatu yang membuat dia berpaling, ternyata itu salah ya gitu. Kadang kalau kita menyalahkan orang, orang itu belum tentu terima. Tapi kita lihat dia sesuatu, entah film, entah apa yang membuat dia menyadari bahwa itu salah gitu. Ya, misalnya kayak apa yang disampaikan tadi itu, kita cari aja film serupa, yuk nonton yuk film yang ini gitu. Nanti dia lihat orang lain yang akan mengingatkan dia, bukan kita, bukan pasangan gitu. Nah, itu biasanya kita lakukan. Oke. Nah, ini sekarang dari siapa nih? X-Crime. Pak, kenapa kalau nyumpahin orang yang telah nyakitin saya itu seringkali terwujud gitu? Karena kutukan itu memang lebih gampang. Karena dalam kisah Mahabharata itu ada 100 Korawa dan 5 Pandawa. Sifat-sifat negatif itu banyak, sifat-sifat baik itu cuma sedikit. Jadi ketika kita ingin berpikir buruk kepada orang lain itu gampang terjadi. Tapi ketika kita ingin mendoakan hal baik pada orang lain agak susah terjadi. Nah, kenapa demikian? Karena itu juga pancingan buat kita. Kalau kita nyumpahin orang, terjadi, efeknya sebenarnya bukan pada orang itu. Nanti baliknya juga ke kita. Ya, kita disumpahin juga, suatu ketika akan gampang terjadi juga pada kita. Oh gitu ya? Iya. Itu harus hati-hati. Untuk orang, nyumpahin orang tuh hati-hati. Hati-hati, benar-benar.
Nah, kemudian dari Mas Rangga, Pak Wayan, gimana sih caranya biar kita itu selalu terbimbing oleh kecerdasan semesta yang tidak ada habisnya, meskipun hanya lewat tidur gitu. Jadi mungkin setelah bangun tidur dapat momen aha, dapat apa gitu. Itu nggak bisa Minta. secara, gitu gimana? Minta malam-malam sebelum tidur, Minta. ya. Oh. Minta. Iya, 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 iya. Contohnya gini, wahai kecerdasan semesta yang berdiam di dalam diriku, berikanlah aku jawaban ini dalam tidurku. Nanti kita akan diberikan yang disebut mimpi nubuat, mimpi ramalan. Maka kita kadang dikasih insight malam-malam pas kita tidur. Ya kenapa saya ceritakan begitu? Karena yang saya lakukan ketika saya butuh jawaban. Nanti saya minta jawaban ya, nanti tidur kasih tahu. Nanti dikasih tahu saya. Ciri-cirinya itu kita bangun tengah malam gitu. Dengan sebuah pesan yang sangat kita ingat. Ya. Dan bisa dimaknai biasanya Mas Adi. Nah, kalau itu emang real sih, kadang kita minta dengan bahasa kita senyamannya gitu ya. Kalau misalnya kita percaya ada sedulur papa, tolong nanti aku minta petunjuk gini, atau Tuhan, atau apa, itu senyaman kita redaksinya Pak Wayan ya. Betul, senyaman kita. Oke. Nah, bukti nyata yang paling umum itu kan ketika kita minta dibangunin pagi-pagi itu kita bisa benar, benar. Ya, ya, ya. ada kecerdasan lain di dalam diri kita. Nah, ketika kemudian sudah minta, tapi ternyata tidak ada jawaban, apa yang bermasalah gitu? Mungkin saja jawabannya memang tidak akan diberitahukan lewat mimpi. Mungkin besok kita ketemu orang yang akan memberikan jawabannya secara langsung tentang apa yang kita butuhkan. Jadi ternyata sang kecerdasan semesta yang tiada batas itu ternyata bahasanya itu berbeda dengan bahasa makhluk gitu ya. Lewat peristiwa, kejadian. Oke. Macam-macam, tinggal kita belajar karena pada saat mimpi pun dia datang sebagai mimpi yang sifatnya simbolik. Nah, di kehidupan ini pun sama. Tapi kalau mau pikir-pikir, kehidupan ini pun juga mimpi sebenarnya. Kehidupan ini mimpi. Mimpi karena di dalam diri kita kesadaran itu sedang tidur. Yang bangun itu apa? Pikiran kita ini. Pikiran kita udah melihat, mendengar yang maya ini gitu. Kesadaran kita masih terbenam. Tertidur di dalam. Iya ya. Ya. Akar masalahnya di situ ketika kemudian kesadaran itu tertidur gitu. Ya, persis. Halo Mas Hendra, matur suwun kesempatannya. Mau nanya ke Pak Dokter, jika saya rindu ingin pulang pada ayah ibu semesta, apa yang bisa saya lakukan agar rindu itu terpuaskan? Apa pulang selalu berarti harus mati secara ragawi, atau selama kita masih hidup kita bisa secara selalu pulang padanya saat rindu? Bagus banget pertanyaannya. Bahkan ketika kita berbaring di atas rerumputan, kalau kita sudah pulang pada kesadaran, kita akan merasakan kebersamaan dengannya. Bahkan ketika kita sedang tidak ngapa-ngapain pun, tapi menyadari dia hadir sebagai sang waktu, kita sudah bertemu dengan dia, pulang kepadanya sebagai sang waktu, pulang kepadanya sebagai kecerdasan, kesadaran, dan sebagainya. Contoh misalnya begini, saya rindu ke rumah saya untuk melihat ibu saya memberi hadiah kepada saya. Ketika kita bicara tentang ayah ibu semesta, maka kita berbicara juga tentang rumah semesta. Di manakah rumah semesta? Seluruh alam semesta itu rumah. Bumi ini hanya sebuah pojokan kecil. Masalahnya kita sedang merasa di rumah apa tidak? Feeling home apa tidak? Ya. Kadang kan kita ketika sampai di rumah, kita sudah di gang rumah belum merasa di rumah, sudah di halaman rumah belum merasa di rumah, ya. Sudah masuk ke kamar mandi belum merasa di rumah, sudah tidur juga belum merasa di rumah. Jadi perasaan kita lah yang membuat kita tidak merasa di rumah. Sama dengan kita di bumi. Kita merasa rumah semesta itu di mana? Sementara bumi adalah pojokan kecil dari alam semesta itu sendiri. Dan di sini kita bisa bertemu ayah ibu semesta kita saat ini juga. Bayangkan ketika kita buka mata, lalu kita lihat ibu sedang meletakkan bunga-bunga indah di pas bunga. Pas bunganya mana? Setiap gundukan tanah itu pas bunga, di mana dia mempersembahkan bunga-bunga mekar kepada kita. Itu ibu pertiwi loh. Ibu pertiwi, ibu bumi, ibu semesta kita sedang mengajak kita, ya, kita bermain-main di atas ibu pertiwi kita. Tubuh ini, bumi ini. Lalu kapan kita nggak pernah pulang sebenarnya? Kita hanya perlu sadar atau merasakan kita sudah di rumah, feeling home. Kapan? Di sini, saat ini. Gitu.
Nah, kembali lagi ke cerita power of now. Ya, ya, ya. Makanya suatu ketika saya pernah nanya, Tuhan, kapan saya bisa bertemu denganmu? Jawabannya apa? Di sini, saat ini. Oke, oke. Tapi saya nggak melihatmu, ya, karena kamu nggak mau melihatku dengan kesadaranmu, gitu. Ya kita butuhkan cuma itu. Baik, Pak Wayan. Bukankah Tuhan itu bersama semua makhluknya termasuk hewan? Lantas mengapa dibolehkan untuk membunuh hewan tersebut yang membahayakan gitu-gitu? Gimana, Pak Wayan? Membunuh hewan yang kita anggap membahayakan. Ya, karena ketika kita diberi kehidupan oleh semesta ini, oleh Tuhan, kita disuruh untuk belajar menjaga kehidupan ini, belajar menjaganya dari bahaya. Maka kita diberikan sebuah basic reaksi untuk menghindar atau melawan dari apa yang berbahaya itu. Ya, tentu kalau kita merasa ada hewan yang berbahaya, kita akan membunuhnya sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga kehidupan kita. Cuman yang menjadi masalah adalah apakah kita terlalu berlebihan menganggap setiap hewan berbahaya kepada kita. Bahkan anjing-anjing yang tidak berbahaya kita takuti, cecak yang tidak berbahaya kita takuti. Jadi singa malah dipelihara padahal itu berbahaya. Nah kan akhirnya seperti itu maksudnya. Kita takut pada sesuatu yang tidak berbahaya, tapi kita santai pada sesuatu yang berbahaya. Ada hewan-hewan yang sangat berbahaya loh kepada kita, yang membuat kita terbunuh atau menjadi pembunuh. Dan hewan itu kita sayang-sayangi malah. Yaitu apa? Kendaraan. Semua orang di luar sana naik sepeda motor, naik sepeda, naik mobil. Dia sedang membawa hewan yang dia tunggangi dan berbahaya. Bisa membunuh orang kalau dia gunakan ngebut, bisa membunuh dirinya kalau dia gunakan ngebut. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu hewan yang berbahaya. Hewan yang sangat keras lagi, bahan-bahannya dari besi, dari itu. Ya. Oke. Nah ini ada sahabat-sahabat yang minta di-compare perspektif kesadaran dari sisi agama yang sering disampaikan Kang Abu, perspektif kesadaran tentang dari sisi spiritual yang disampaikan Pak Wayan. Oke lah, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dengan Mas Riko juga. Oke teman-teman, nanti kita follow up gitu ya. Saya mau bertanya, maaf ini soalnya kakekku dulu pernah bertanya sama saya, tolong kamu cari muka yang mirip sama kakek, terus kamu tanya apa yang dimaksud syahadat Nurjati. Dan Pak Wayan itu mirip kakek saya, Mas. Dan jika jawabannya sama, apa yang dulu kayak bilang, ilmu yang bisa menginkarnasi itu nyata gitu. Gimana tuh? Ya, kalau kita mencari Nurjati, Nur itu cahaya. Cahaya itu div itu dewa, gitu. Jati itu sungguh-sungguh, gitu. Nurjati berarti cahaya yang sungguh-sungguh. Kalau cahaya itu sungguh-sungguh cahaya, maka dia pasti menghilangkan kegelapan. Nah, jika cahaya itu tidak bisa menghilangkan kegelapan kita, maka dia tidak benar-benar cahaya. Ada banyak kegelapan yang sering kita alami di kehidupan ini. Bahkan di orang-orang Jawa dulu diajarkan tentang kisah Lubdaka. Kisah seorang pemburu yang memberikan pengetahuan kepada kita. Itu dibuat oleh Empu Tanakung kalau nggak salah. Jadi dia sebenarnya pesan kepada, kalau nggak salah lagi, Ken Angro. Jadi bahwa di kehidupan ini yang menggelapkan manusia itu ada 7. Ada gelap oleh kebangsawanan, seperti harta gitu. Sehingga ketika guru-guru ditatakan, dikultuskan, itu kegelapan. Sebenarnya bagi sang guru, juga bagi sang murid. Ada kegelapan oleh guna atau ilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita merasa paling pintar, paling jago, paling semuanya gitu, yang lain bodoh gitu, maka itu sedang menggelapkan kita. Maka pengetahuan-pengetahuan seperti itu yang menggelapkan dirinya dan menggelapkan orang lain itu bukan Nurjati. Harusnya pengetahuan itu adalah pengetahuan yang menghilangkan kegelapan dirinya, juga kegelapan orang lain. Itu pengetahuan guna. Ada dana, ada uang, ada harta yang seharusnya membawa terang tapi bisa menggelapkan orang. Nah, kalau pengetahuan itu benar-benar Nurjati, cahaya pengetahuan yang benar, dia pasti mampu mengolah harta, uang menjadi terang, bukan menggelapkan. Ada keremajaan, ada kemabukan, kemudian ada keturunan, faktor keturunan.
Nah, itu semua bentuk-bentuk kegelapan yang berbahaya. Tapi dengan nur jati, pengetahuan yang benar, yang sejati, pasti kita tidak akan tergelapkan oleh semua itu. Kalau salah, milih cahaya terang berbahaya. Contoh yang Mas Hendra, cahaya matahari itu mungkin tampak sebagai nur jati ketika nggak dilihat. Tapi kalau kita tatap itu bisa membutakan. Sama seperti itu. Baik. Cahaya terang pengetahuan bisa berbahaya juga. Baik, Pak Wayan. Beberapa narasumber ngaji Rosa itu kan sering mengatakan bahwa pikiran harus dipenggal. Sementara Rene Descartes gitu ya mengatakan aku berpikir maka aku ada. Gitu bagaimana Pak Wayan? Ya, karena kita manusia. Manusia itu manusia. Tanpa manas maka kita bukan manusia. Maka kita butasa. Gitu. Jadi tubuh, pikiran, jiwa. Jiwa itu cahaya. Kita makhluk cahaya di dalam. Ketika kita hanya mengikuti tubuh buta atau materi ini, maka kita bersifat hewani, butasa. Hanya ketika kita menjadi pikiranlah, kita menjadi manusia. Tapi ketika manusia tercerahkan oleh cahaya terang pengetahuan, dia menjadi dewasa. Makanya kalau kita hilangkan pikiran kita, nah itu berbahaya. Kita nggak jadi manusia lagi. Iya. Tapi manfaatkan pikiran dengan baik gitu. Ya. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan teman-teman. Kalau orang sudah mengalami nothingness, mengapa pengetahuan itu begitu mudah dipahami, Wan? Ketika mengalami nothingness, kekosongan, ya mengalami ketuhanan bahasanya, keberadaan. Untuk mencapai nothingness itu, kita melewati banyak pengetahuan, Mas Hendra. Bukan dengan tidak belajar kita mencapai nothingness. Iya benar juga ya. Misalnya begini deh. Apa sih artinya kekayaan? Itu dicapai oleh orang yang sudah kaya. Kalau orang miskin mengatakan, apa sih artinya kekayaan? Nggak ada artinya. Karena dia nggak punya uang. Gitu. Bagiku uang nggak ada apa-apanya. Itu bagi orang kaya yang sudah nggak kepake uang. Gitu. Tapi bagi orang yang nggak punya uang, dia bilang, apa sih artinya uang? Dia nggak punya uang. Jadi ketika dia mencapai nothingness, itu yang saya bilang, kekosongan yang berisi. Tapi perjalanannya panjang tuh Mas Hendra untuk mencapai bentuk itu. Bentuk gitu. Karena dia harus banyak kritik ini, kritik itu, debat ini, debat itu sampai gitu. Baru kosong berisi namanya. Kosong berisi. Bukan nothingness itu nothing, tidak punya apa-apa gitu. Karena ketika nothing itu kan no thing. Bukan no thing macam-macamnya. Bukan lagi sesuatu yang kita lihat di luar, tapi sesuatu yang di dalam. No think, tidak berpikir. Kenapa orang tidak berpikir? Karena ketika dia sudah tidak berpikir lagi, berarti dia sudah melewati proses berpikirnya tadi. Tapi sebelum dia sampai di titik tidak berpikir lagi, kan dia berpikir. Contoh nih Mas Hendra, ketika sekarang kita mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, 9 tambah 9, 8, 1. Udah nggak mikir lagi. Tapi dulu kan susah kita mikirnya itu. Ngapalinya susah, mikirnya susah. Nah kalau sekarang kita mengatakan, saya sudah nggak mikir lagi, 9 kali 9 sama dengan 81, 9 kali 7 sama dengan 63. Ya sekarang, kita butuh proses panjang untuk sampai di situ. Kita juga butuh proses panjang untuk mencapai bahagia tanpa syarat. Butuh proses panjang. Kita bisa bahagia dengan melihat segala hal, melihat Tuhan di mana-mana, itu butuh proses panjang. Nah, kalau posisinya Pak Wayan sekarang itu, memandang pikiran itu seperti apa? Karena kan gini, kamu jangan berada di pikiran terus, kamu harus stay-nya itu stay di kesadaran, menyaksikan lalu lintas pikiran yang dia hanya nampaknya muncul aja, kadang dia muncul, kadang dia pergi. Pokoknya kita senantiasa disuruh stay-nya itu di kesadaran sebagai penyaksi tunggal, sebagai CCTV terhadap pikiran dan perasaan gitu. Nah, posisinya Pak Wayan itu melihat paradigma ini bagaimana gitu Pak Wayan? Saya ketemu orang di rumah sakit. Ketika dia datang koma. Setelah itu dia bangun, dia sudah duduk seperti saya duduk di sini. Lalu ketika dia ditanya, menurut Mas Hendra dia sadar nggak ketika dia sudah duduk begini? Dia terbangun dari koma dan duduk balik. Dia ngomong begini. Saya kira dia orang sadar apa enggak? Sadar. Tapi ketika ditanya, Bapak siapa? Nggak tahu. Bapak tinggal di mana? Nggak tahu. Terus ditanya, nama Bapak siapa? Nggak tahu. Coba Bapak pikirkan,
saya nggak bisa mikir. Nah, kira-kira orang sadar apa enggak? Enggak. Nggak sadar. Heeh. Karena orang sadar itu pasti mikir. Oh iya 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 iya. Iya. Bagaimana caranya orang sadar nggak mikir? Kalau orang nggak sadar, mikir nggak dia? Ah, iya bener, aku selama ini bertanya gimana orang bisa sadar kalau dia nggak punya pikiran gitu kan. Coba pilih dua aja. Yang sadar, yang mikir itu orang sadar apa orang nggak sadar? Aduh. Balik lagi. Orang sadar itu, dia mikir apa nggak mikir? Kalau orang sadar, Mikir ya, mikir. mikir. Terus berarti orang mikir itu orang sadar apa nggak sadar? Orang sadar kan? Iya iya. Jadi orang sadar itu mikir, orang mikir itu sadar. Lalu kita mau memisahkan kesadaran dengan pikiran, gimana caranya coba? Karena kesadaran itu menunjukkan dirinya memiliki kesadaran dengan menggunakan pikiran yang menggerakkan panca inderanya dengan penuh pemikiran dan kesadaran. Itu gimana caranya? Pikiran itu kan hanya alat, maksudnya. Alat yang dipakai si kesadaran itu untuk apa? Untuk apapun dia maunya. Kalau si kesadaran nggak punya pikiran, ini di semua tempat ini ada kesadaran. Di semua isi kosong, ruang kosongnya ada kecerdasan. Tapi kalau dia nggak punya pikiran, coba tanya sama dia. Apa yang akan dipakai untuk mengatakan kepada kita sesuatu kalau dia nggak punya pikiran? Maka untuk menyatakan dirinya sebagai sebuah kesadaran, dia masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang punya pikiran untuk memanifestasikan, menyatakan isi kesadarannya dalam bentuk pikiran. Jadi pikiran jangan dimusuhi. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita memiliki pikiran yang senantiasa jernih. Mungkin seperti itu ya Pak. Persis. Contoh begini. Kitab suci itu masuk akal nggak? Oke, pasti masuk akal. Nggak mungkin nggak masuk akal. Ketika kira-kira kitab suci dibuat dengan pikiran yang penuh kesadaran nggak? Ya. Ada keterlibatan pikiran di situ. Artinya kitab suci itu dibuat, pas dia buat si pembuat itu mikir nggak? Mikir, bahkan pikirannya melampaui masa depan, betul nggak? Apa yang saya tulis sekarang ini, apa yang saya katakan sekarang ini akan berlaku untuk jauh ke masa depan. Tapi dia menggunakan pikiran itu dengan penuh kesadaran. Itu. Jadi ada pikiran yang digunakan oleh ketidaksadaran, ego. Tapi ada pikiran digunakan oleh kesadaran. Oh gitu. Jadi dipisah jadi dua ya. Ada pikiran yang dikendalikan oleh ego, ada pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran. Nah, kita senantiasa berusaha untuk dikendalikan oleh kesadaran itu tadi. Menggunakan diri kita sebagai kesadaran untuk menggunakan pikiran ini. Tapi tanpa pikiran ini, apa gunanya kesadaran itu? Seperti saya bilang tadi. Ya, ini orangnya sadar. Misalnya nih orangnya sadar, dikasih persoalan 3 tambah 3 berapa? Aku nggak mau mikir. Ada jawaban nggak di situ? Nggak ada jawaban. Iya. Yuk teman-teman yang di TikTok ya, silahkan tanya ya. Ini kesempatan terakhir, silahkan Mandalaksha tanya apapun yang mau ditanyakan. Tiba-tiba saya jadi ini. Einstein pernah mengatakan, agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Nah, saya sekarang balik. Kesadaran tanpa pikiran lumpuh. Kesadaran tanpa pikiran lumpuh. Pikiran tanpa kesadaran buta. Pikiran tanpa kesadaran buta. Kesadaran tanpa pikiran lumpuh. Karena pikiranlah yang menggerakkan semua ini melalui otak, kerja saraf-saraf. Kalau kesadaran nggak punya pikiran, bagaimana dia menggerakkan ini? Karena memang selama ini banyak sekali yang belajar kesadaran tuh pokoknya jangan mau dipermainkan oleh pikiran. Pikiran itu lompat sana, lompat kiri. Sumber penderitaan adalah pikiran. Bahkan begitu kan, di mana-mana begitu. Orang kenapa dia menjadi sumber penderitaan? Karena pikiran dipakai dengan ketidaksadaran. Tapi kalau pikiran dipakai dengan penuh kesadaran, hasilnya luar biasa. Bahkan iya kan, keajaiban pikiran itu kan memang banyak yang sudah membuktikan gitu ya. Betul. Dan memang kalau aku amati sih, bagaimana tanpa pikiran orang bisa sadar, maksudnya bisa, iya kan, orang bisa punya kesadaran kan karena dia punya pikiran, karena dia mikir gitu kan. Ya. Kita nonton film Lucy lah, film Lucy. Bagaimana
ketika manusia sudah mencapai menggunakan pikirannya hampir 100%, artinya apa? Dia menggunakan pikirannya dengan penuh kesadaran gitu. Dia bisa menggerakkan apa saja gitu. Bisa menggerakkan apa saja. Pikiran yang digunakan oleh kesadaran gitu. Ya, seperti mobil lah gitu. Kalau mobil nabrak sana nabrak sini, bukan mobilnya yang salah, yang makainya mabuk gitu. Kan? Jadi kalau pikiran menyebabkan penderitaan, menyebabkan gini, menyebabkan itu, yang makainya yang mabuk. Gitu. Oke, kalau analoginya itu kendaraan, bagaimana Pak Wayan? Kesadaran itu apanya, pikiran itu apanya gitu? Kesadaran itu adalah yang memakai, sopirnya, pengemudinya, drivernya ya. Yang memakainya ya. Kemudian kecerdasan itu apa? Pikiran itu adalah kecerdasan yang bekerja di dalam mobil itu. Oh gitu. Tubuh itu adalah kendaraannya. Ya, jadi kan kecerdasan itu kan seperti misalnya apa? Tekan ini AC hidup, tekan ini lampu hidup, bla 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 dan seterusnya lah gitu. Jadi kalau misalnya mobilnya remnya nggak ditekan, nggak dipakai, nabrak sana, nabrak sini, kan yang makainya nggak beres. Iya. Jadi kesadaran itu drivernya, terus kemudian pikiran adalah operating system yang ada di kendaraan itu, mobil itu, gitu ya. Fisik mobil adalah tubuh. Fisik adalah tubuhnya. Oke. Semakin gas itu kalau ditekan bisa ngebut, Iya. Tapi kalau yang makainya mabuk gitu, nekannya sembarangan gitu. Jadi dengan tidak kesadaran gitu. Jadi bukan salah mobil, bukan salah operating sistemnya. Gitu. Jadi kesadaran sama roh itu sama ya Pak Wayan ya? Ya. Kita gunakan dengan penuh kesadaran apa ketidaksadaran. Mabuk tadi itu. Jadi jangan salahkan alatnya gitu. Dan itu mungkin akan benar-benar terkuak pada saat manusia akan menjelang kematian mungkin ya. Oh, aku ternyata ini toh, begitu kira-kira ya. Kesadaran itu justru ketika kita mencapai kesadaran, kalau orang sudah pernah mencapai kesadaran, dia akan sadar bahwa apa? Bahwa pikiran itu hanya alat yang nggak bisa disalahin. Gitu. Bahkan makanya gini Mas Hendra. Anggaplah pikiran itu salah. Benar yang dikatakan orang. Pikiran bisa menyebabkan apa tadi? Pikiran itu liar, bisa menyebabkan penderitaan, bla bla bla, bisa dipakai membunuh dan sebagainya. Tapi nanti yang akan mengalami hukumannya tanda petik gitu. Siapa? Kan si kesadaran itu. Kenapa si kesadaran atau roh itu yang mengalami hukumannya? Karena dia menggunakannya dengan tidak kesadaran rohnya. Nah, jadi alatnya tetap aja nggak salah. Sama dengan orang membunuh dengan pisau. Nggak pernah itu. Maaf ya, bukan saya yang membunuh, yang bunuh itu pisau. Nggak pernah pisaunya divonis sama hakim untuk dipenjara. Yang dihukum ya yang makainya. Iya sih benar. Kenapa yang makai? Karena yang megang pisau itu tidak dengan kesadaran. Oke, akhirnya terkonfirmasi, terjawab. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya langsung ke Pak Wayan Mustika? Sebelum nanti kita akhiri, saya persilahkan jika ada teman-teman yang mau berinteraksi langsung dengan guru kita, Dr. Wayan Mustika. Sekali lagi saya mengingatkan bagi sahabat-sahabat yang mau beli bukunya, silakan biar memahami pikiran-pikiran beliau secara komprehensif gitu. Roh sama energi apa bedanya, Pak Wayan? Kecerdasan, energi, materi. Energi adalah kemampuan dari sang kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta masuk ke dalam tubuh kita menjadi 3. Kecerdasan atas sadar atau roh kita, kecerdasan sadar atau pikiran kita, kecerdasan bawah sadar yang berdiam di tubuh kita. Nah, energi itu hanya bahan bakar yang membuat tubuh ini bisa digerakkan, alat-alat bisa digerakkan. Sementara roh itu adalah yang menggunakan tubuh ini, seperti yang cerita tadi. Energi itu ada energi berupa energi listrik, energi bahan bakar, tubuh itu adalah mobilnya gitu. Terus roh itu adalah yang makainya. Makanya bedanya di situ ada roh dan energi. Bagaimana cara mengetahui misi jiwa, Pak Wayan? Kalau kita sudah selaras dengan misi jiwa kita akan bahagia melakukannya. Ketika kita rasanya kok nggak nyaman dengan itu, berarti ada sesuatu. Sesuatu ini, jangan-jangan ini bukan misi jiwa. Tandanya kalau udah sesuai dengan misi jiwanya, pasti kita enjoy total gitu ya, bahagia gitu ya.
Pak Wayan izin tanya terkait matahari secara nyata dan matahari secara ruhani gitu katanya. Maksudnya gimana? Tanya matahari secara makrokosmos dan matahari secara mikrokosmosnya itu ada apa enggak gitu. Oh, Matahari di dalam diri mungkin ya. matahari dalam diri. Jadi di alam semesta ini kan matahari itu membuat kita bisa melihat. Jadi karena dia memancarkan cahaya, dia bisa membuat kita melihat. Di dalam diri kita, mata kita juga matahari. Tanpa mata kita nggak bisa melihat. Iya. Makanya dibilanglah mata gitu. Karena ketika matahari hilang, semuanya gelap. Ketika mata kita hilang, sama-sama gelap juga. Gitu. Yang dalam diri kita, pancaran matahari bisa menyengat, pancaran mata kita juga bisa menyengat. Pancaran matahari pagi-pagi menyejukkan, sore-sore menjadi indah. Mata kita juga sama. Makanya matahari pagi itu menyenangkan, menyejukkan, seperti matanya bayi. Menyenangkan. Matahari sore yang senja itu kok tampak indah, sama seperti mata kakek-kakek yang sudah mau senja itu kan. Ada keindahan terpancar kalau dia melintasi keindahan hidupnya gitu. Nah, ini nih ada titipan pertanyaan nih dari neneknya Mas Dika itu kan batuk lama nggak sembuh-sembuh. Yang terakhir kemarin dikasih yang obat itu juga masih sama Pak Wayan. Apalagi kalau pas malam itu setiap malam justru batuknya makin parah. Nah, batuk kering apa? Berdahak sih. Nah, yang obat kemarin udah sih, cuman masih nggak ngefek juga gitu. Tapi apakah memang penyakit itu juga disebabkan oleh emosi, bagasi-bagasi emosi, pikiran-pikiran. Nah, itu gimana cara ngelepasnya supaya kemudian benar-benar bisa sembuh total gitu? Karena kalau siang sih nggak terlalu ya, malam ya agak parah itu gimana? Ya. Karena malam itu orang berbaring, Mas Hendra. Begitu orang berbaring, kalau emosi-emosinya menyebabkan asam lambungnya meningkat, maka asam lambung dengan lebih mudah masuk ke wilayah ke daerah sini, daerah tenggorokan kita itu. Ketika masuk ke sini kan dia lebih mudah menyebar ke paru-paru. Ketika paru-paru mengalami mikroaspirasi, menyerap secara gas-gas itu kan kemudian dia menahan agar gas-gas itu tidak menyakiti jaringan paru-paru. Maka dia menciptakan lendir-lendir untuk menahan itu, sehingga orang jadi batuk-batuk gara-gara itu. Nah, itu efek stres, kecemasan yang dimulai dari paru-paru, bukan dari lambung. Lambung berefek kepada GERD misalnya, kemudian naik, akhirnya menyebabkan reaksi pada paru-paru. Di samping itu juga ada nasal drop istilahnya. Jadi malam-malam itu kalau hidungnya sering mengeluarkan dahak pelan-pelan di sini, masuk ke bawah juga bikin batuk kita malam-malam misalnya. Gitu. Nah, tergantung pada umur sih. Tetapi kalau memang bisa dibantu dengan pikiran sadar kita itu, kita bisa memerintahkan dia. Bayangkan afirmasi yang saya dulu pernah kasih tahu. Katakan seperti ini, sebelum tidur. Mulai malam ini, tidur saya gelap sampai pagi, bebas dari batuk. Itu misalnya. Paru-paru saya bersih, saluran napas saya bersih. Terus katakan demikian. Karena dia tahu sendiri bagaimana cara membersihkannya. Kasih tahu ya, Dik. Kasih tahu, intinya di afirmasi sendiri tiap malam gitu. Kayak dulu saya mengalami itu, Mas Eka. Bagaimana saya ketika asma itu sering nui gitu. Batuk, kering gitu. Tapi ketika saya afirmasikan, mulai malam ini saya bebas dari asma, bebas dari alergi, bersin-bersin. Lah hilang dia dengan sendirinya begitu. Ini dari Mbak Bella, Pak Wayan bagaimana cara menyelaraskan badan atau tubuh, pikiran dan jiwa karena sering sekali bentrok gitu katanya. Ya, ikuti, belajar mengikuti, belajar dan latihan itu kan cukup panjang waktunya. Contoh nih, ketika tubuh ingin tidur, mudah tidur, itu sudah kita selaras dengan tubuh kita. Ketika jiwa ingin belajar, ini sekarang sudah sedikit selaras. Ini ketika mau nonton ini, mau belajar, berarti ada jiwanya ingin belajar. Karena kalau jiwa tidak ingin pencerahan, dia nggak nonton sini. Ketika nonton, berarti apa? Jiwanya ingin pencerahan, pikirannya mau menggunakan mata dan telinga untuk mendengar. Tubuhnya sudah mau duduk lama beberapa saat ini. Jadi sudah selaras sebenarnya. Untuk bagian yang itu. Untuk di bagian lain, gunakan cara yang sama. Ketika pikiran ingin apa, gitu, ikutin. Selama itu bermanfaat. Seperti yang disampaikan Kang Abu,
pertanyaan pertamanya ini penting apa enggak? Oh iya, ini Bermanfaat penting apa enggak? Iya bener tuh. Ketika itu penting ya udah ikutin. Ya, istirahat. Ketika tubuh ingin istirahat, tanyakan ini penting nggak sih saya istirahat sekarang? Kalau penting ya udah. Tapi ketika tubuh ingin istirahat, tapi ada tugas penting yang lebih penting dari istirahat, maka ambil yang lebih penting. Kerjakan yang mana lebih penting. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kang Abu sih menggerakkan banget orangnya. Konsan, makanan yang bagus apa Pak Wayan buat menaikkan level vibrasi Pak Wayan? Makanan yang bagus. Makanan yang bisa kita makan dengan penuh cinta, apapun itu. Makanan yang bisa nikmati dengan penuh cinta. Oke, ini pertanyaan dari Mas Herman. Apa bedanya energi dan entitas? Entitas? Udah sih tadi. Udah ya? Entitas itu ada yang menyebutnya roh, menyebutnya atma. Oh iya, udah. Ya. Energi adalah kemampuannya. Baik, teman-teman semuanya, udah saya tanyakan semua pertanyaannya. Mungkin satu lagi, Mbak Marni. Caranya pripun Pak Wayan berdoa yang benar itu gitu katanya. Berdoa yang benar itu adalah doanya disertai dengan pikiran, ucapan, dan tindakan yang sesuai dengan doa itu. Selaras ya? Selaras. Makanya saya kemudian diajarkan cerita yang lucu nih. Digelitik oleh semesta itu sendiri. Gini Mas Hendra. Gimana? Ada orang berdoa, ya Tuhan berikanlah aku kesembuhan. Kalau nggak sembuh, kita kecewa. Pasti kecewa. Iya. Ya Tuhan, semoga usaha dagangku sukses. Kalau gagal dan bangkrut, kita kecewa. Iya. Ya Tuhan, semoga aku lulus ujian. Kalau nggak lulus, kita kita kecewa. Nah, bahkan putus asa. Tapi ada yang menarik. Dalam doa, di Bali itu ada doa. Om Shanti, Santi, Santi. Ya Tuhan, semoga aku damai pikiranku, damai tubuhku, damai jiwaku, damai alam semesta. Tapi begitu kita marah, kita suka marah-marah, kita suka bertengkar, kita suka bertikai. Sementara setiap saat kita doanya mohon kedamaian. Ini contoh-contoh yang lucu. Bahwa ini nggak selaras. Kita mintanya kedamaian, tapi kita nggak pernah kecewa ketika kita nggak damai. Kebayang nggak gitu? Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, atas namamu yang penuh cinta kasih dan maha penyayang, aku akan menyakiti orang. Nah, kan nggak nyambung. Ya Tuhan, atas namamu yang penuh cinta kasih, aku mencaci maki orang. Gimana caranya selaras? Iya. Paradoks. Oke ya. Jadi itu teman-teman, diskusi dialog spiritual kita dengan Pak Wayan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf belum bisa menyampaikan pertanyaan teman-teman semuanya. Yuk kita dukung bersama-sama, kita bikin retreat nasional bersama Ngaji Roso. Nanti kita hadirkan guru kita Pak Wayan Mustika dan Kang Abu Marlo. Tempat menyusul, waktu menyusul, apa aja yang akan kita bahas di sana. Nanti juga kita informasikan buat sahabat semua. Terus yang mau beli bukunya Pak Wayan, silakan cek nanti di katalog, kita kasih, hubungin kita. Mungkin sebagai penutup ya, closing Pak Wayan buat sahabat semuanya yang terus senantiasa tidak berhenti belajar di Ngaji Roso. Pak Wayan silakan. Jangan sampai kita kalah dengan ikan-ikan salmon yang ketika tiba saatnya dia ingin pulang ke danau tempat di mana dia pernah dilahirkan, dia berani melawan arus, berani naik melempati jurang-jurang itu, bahkan menghadapi tantangan-tantangan dari beruang-beruang yang siap memangsanya atau burung-burung lain. Yang dia pikirkan adalah aku harus kembali pulang. Sama halnya dengan ketika kita ingin pulang kembali kepada kesadaran kita, sehingga kita dengan kesadaran itu bisa melihatnya di mana-mana, bisa bahagia kapan saja karena sudah mengerti kebersamaan kita dengan Tuhan yang ada di mana-mana meliputi ruang dan waktu. Maka kita harus berani melawan arus, berani menghadapi tantangan-tantangan, ya berani menggunakan energi kita untuk hal-hal yang penting untuk kita pakai mencapai apa yang menjadi visi dan misi kita di kehidupan ini. Itu sih kunci pentingnya. Itu artinya bahwa
tidak semua ikan itu berani melawan arus. Biasanya ikan-ikan kecil itu dia terbawa oleh arus. Nah, hanya ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang terpilih yang kemudian berani melawan arus. Kita semuanya berani melawan arus ya teman-teman, untuk menuju kesadaran yang lebih tinggi supaya kemudian kita terbebas dari penderitaan, merdeka dari dualitas dan seterusnya. Sekali lagi ulang tahun ke-54 ini, aduh terima kasih banyak Pak Wayan, sehat selalu. Kita doakan bersama teman-teman semuanya di Ngaji Roso di ulang tahunnya Pak Wayan kali ini, terus menjadi orang tua, guru spiritual, pembimbing, peneduh bagi siapapun gitu ya, supaya kemudian selalu menebarkan manfaat, arti dan guna buat semuanya. Oke, tetap sehat Pak Wayan, terima kasih. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu buat teman-teman dimanapun berada. Matur suwun.